Oke, di video kali ini sebenarnya pengen sharing juga ya sama teman-teman karena hari ini genap sebenarnya saya menggunakan MacBook Pro M1 Pro. Kebetulan yang ini adalah yang ukuran 14 inci dengan storage 512 GB. Bagaimana penggunaan saya selama 6 bulan menggunakan MacBook ini. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk kasih like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, subscribe, bantu saya terus untuk memperbesar channel ini. Kalau kalian juga punya pertanyaan jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar dan jangan lupa untuk selalu nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian selalu dapat updatean video terbaru. Oke, kita langsung saja. Ya, teman-teman, sebenarnya menggunakan MacBook M1 Pro adalah satu pengalaman yang luar biasa ya selama 6 bulan ini. Karena semua pekerjaan-pekerjaan berat yang biasa saya kerjakan, baik editing video, ya, editing foto, semuanya bisa dikerjakan di MacBook Pro M1 Pro ini tanpa ada kendala. Bahkan kalau menurut saya ya selama 6 bulan ini, oke saya taruh dulu ya MacBooknya. Pekerjaan saya mungkin ukurannya hanya segini tapi kemampuan MacBook ini ternyata lebih tinggi dari pekerjaan yang saya berikan kepada MacBook Pro ini. Mungkin kenapa saya nggak beli MacBook Air yang M2 saja ya teman-teman ya. Karena mungkin dari segi harga lebih murah, kemudian mungkin dari segi spesifikasi juga lebih rendah daripada ini. Mungkin kalau diukur-ukur bisa cocok dengan pekerjaan saya. Pada saat itu pertimbangannya kenapa nggak ambil MacBook Air yang M2 ya, yang chipset M2 teman-teman, karena kalau pekerjaan-pekerjaan editing rasanya kurang tega ya ngasih pekerjaan itu ke MacBook Air ya. Walaupun mungkin MacBook Air M2 itu sebenarnya bisa ya, pasti bisa mengerjakan setiap pekerjaan yang saya berikan gitu ya, baik editing video, editing foto sebenarnya masih bisa. Tapi mengingat sebenarnya MacBook Air ini kan peruntukannya bukan untuk pekerjaan-pekerjaan berat sebenarnya. Ya, tapi karena ada pertimbangan-pertimbangan itu tadi, teman-teman ya, itu membuat saya akhirnya tetap memutuskan membeli MacBook M1 Pro 14 inci ini, teman-teman. Walaupun sebenarnya dari segi harga, waduh, memang jaraknya cukup jauh dan sekarang juga harganya masih lumayan tinggi ya, teman-teman ya, karena belum keluar yang terbaru nih ya. Siapa tahu nanti mungkin bentar lagi juga akan keluar yang M2 Pro-nya ya, teman-teman ya. Oke, di 6 bulan ini teman-teman saya ingin cerita yang pertama dulu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah dari segi dayanya teman-teman. Karena segi daya ini penting banget ya kalau diingat-ingat dengan laptop Windows ya yang saya punya saat ini adalah Asus Zephyrus M15 ya teman-teman ya. Begitu berat ya karena adanya charger yang memang setiap hari saya bawa ya, karena laptop Windows pasti mengandalkan power. Nah, berbeda dengan laptop Windows pada umumnya, teman-teman, M1 Pro ini benar-benar punya kapasitas daya yang mungkin kalau saya bisa bilang, mungkin kapasitas dayanya tidak besar, tapi karena didukung dengan macOS yang cukup efisien dalam penggunaan dayanya gitu ya, sehingga pekerjaan-pekerjaan di dalam aplikasi-aplikasi yang berat pun bisa mengefisiensikan atau menghemat daya yang digunakan. Jadi ini satu impresi yang luar biasa ya menurut saya yang Apple lakukan di produk atau di lini produk M1 ya, M1 Pro ya di MacBooknya. Hampir ngedit 4 video, 5 video dalam waktu sehari, hampir enggak ngecas teman-teman, dan itu masih menyisakan sedikit power gitu ya teman-teman. Jadi amazed banget lah dengan power yang hemat ya dari M1 Pro ini gitu ya teman-teman. Kalian nggak perlu bawa charger yang berat kalau kalian kerjanya di luar kantor atau kalian kerjanya di luar ruangan yang mungkin akses dayanya tuh nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman. Ini satu hal yang paling impresi selama 6 bulan ini yang saya lakukan, yang saya alami teman-teman di MacBook Pro M1 Pro ini teman-teman. Kemudian yang kedua yang juga paling saya kagumi dari M1 Pro ini ya itu tadi chipsetnya ya teman-teman ya. Chipset M1 Pro ini ternyata punya kapasitas yang besar sekali gitu ya. Mungkin pekerjaan yang saya lakukan mungkin seperti editing video, editing foto gitu ya, bikin script ringan gitu ya. Kemudian juga ganti-ganti aplikasi, bahkan menggunakan banyak aplikasi,
Bahkan ketika saya browsing teman-teman di mungkin di Google atau di Safari, saya bisa buka puluhan tab teman-teman. Ya, pernah saya lakukan sampai 50 tab, dan MacBook M1 Pro ini bener-bener nggak akan ada kendala di situ teman-teman ya. Tinggal bergantung sama jaringan internet yang kalian gunakan aja ya teman-teman. Tapi laptopnya teman-teman sama sekali nggak ada lemot, nggak ada kendala gitu ya, ngehang dan segala macam. Saya nggak temukan masalah itu. Ini berkat chipset M1 Pro ini yang benar-benar punya kapasitas yang besar sekali, sehingga pekerjaan-pekerjaan berat pun yang saya punya gitu ya, mungkin pekerjaan ini sudah cukup berat buat saya, tapi bisa dimaksimalkan di MacBook ini, dan dia punya kapasitas yang mungkin lebih besar 2 kali lipatnya dari pekerjaan yang saya berikan kepada MacBook ini teman-teman. Jadi ini cukup apa namanya, membuat pekerjaan saya yang biasanya saya bisa kerjakan 1 harian penuh, ini bisa saya kerjakan mungkin setengah hari karena kecepatannya ya. Kemudian yang ketiga ya, ada kaitannya tadi dengan poin yang kedua ya, yang paling membuat saya kagum dari MacBook Pro M1 Pro ini adalah ketika kalian ngedit dengan kapasitas video yang 4K, kemudian kapasitas video yang cukup tinggi resolusinya teman-teman, sama sekali nggak ada kendala. Bahkan saya pakai aplikasi, masih pakai iMovie ya teman-teman, ketika saya ngedit di sini tidak ada patah-patah teman-teman ya. Artinya benar-benar ketika saya mereview di timeline gitu ya, video yang saya edit itu benar-benar smooth, tidak ada patah-patah, nggak ada yang apa ya, tersendat-sendat gitu ya teman-teman ya. Karena biasanya kalau saya ngedit video 4K di Windows menggunakan Adobe Premiere, itu berasa banget teman-teman ya, berasa banget di timelinenya itu ya patah-patah ketika kita mau review videonya. Apalagi kalau kita geser-geser timelinenya, itu berasa banget ada delaynya gitu ya. Tapi di MacBook Pro M1 ini bener-bener nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi aman banget buat kalian yang memang pekerjaannya ngedit ya teman-teman ya, ngedit video, ngerender video ya. Bahkan saya ngerender video dengan ukuran lebih dari 1 giga ya tentunya ya, ada 1 sampai 2 giga. Bahkan saya pernah juga ngerender sampai 3 gigabyte video dengan kapasitas 3 gigabyte. Ngerendernya tuh nggak lama teman-teman, bahkan ngerender itu hampir kurang dari 5 menit. Dan itu bener-bener dahsyat ya teman-teman ya, karena kalau di laptop Windows saya nggak dapatkan satu pengalaman yang seperti itu. Dan MacBook ini bikin pekerjaan tuh jadi lebih cepat, jadi lebih mudah gitu ya teman-teman. Dan poin yang keempat, mungkin ini nggak terlalu penting buat beberapa orang, tapi buat saya ini cukup penting, yaitu adalah dari laptop ini looks-nya itu bener-bener apa ya, bener-bener bagus banget ya teman-teman. Artinya dari segi desain, dari segi bahannya ya, kemudian kalian bisa lihat di sini dia full dilapisi aluminium ya, dan bener-bener memberikan kesan premium gitu ya. Jadi kalau laptop ini kalian bawa kemana-mana, apalagi kalian nggak perlu repot bawa charger gitu ya, karena kalau kalian sudah ngecas laptop ini penuh, ini bisa tahannya cukup lama untuk pekerjaan-pekerjaan berat ya, tadi seperti ngedit tadi ya teman-teman ya. Dan kalau kalian bawa kemana-mana tuh memberikan satu apa ya, eksklusif gitu ya, rasa eksklusif menggunakan produk ini ya, karena benar-benar punya penampilan yang profesional, kemudian juga punya bahan atau finishing yang glossy banget gitu ya. Dan ini memberikan glossy tapi nggak norak ya teman-teman ya, artinya glossy-nya ini malah membuat kalian lebih percaya diri membawanya kemana-mana ya, tentu aja karena ini produk Apple yang memang nggak murah ya teman-teman ya. Dan looks ini mungkin buat beberapa orang nggak terlalu penting, tapi buat orang yang mungkin kerjanya tidak di dalam kantor atau tidak di dalam ruangan, biasanya dia mungkin kerja di cafe, mungkin kerja sering ketemu dengan klien gitu ya teman-teman, ini pasti akan menambah rasa percaya diri dan lebih meyakinkan. Apalagi kalau kalian ketemu klien dengan membawa laptop ini ya teman-teman, pasti kalian akan jadi lebih percaya diri dan lebih kelihatan profesional begitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia 4 poin, dan saya akan berikan 1 poin yang mungkin ini bukan satu hal yang impresi, tapi ini mungkin lebih kepada, mungkin ini bisa jadi referensi juga buat kalian. Yang kelima adalah kalau kalian beli MacBook ini untuk main game, itu salah besar peruntukannya ya teman-teman, karena MacBook ini untuk main game tuh nggak banget ya teman-teman. Dan kalian menggunakan Steam, aplikasi Steam untuk
download game gitu ya. Banyak sekali game-game bagus di Windows, tapi di MacBook ini tidak support. Jadi buat kalian yang mau beli MacBook ini untuk main game, saya sarankan berpikir-pikir lagi ya, karena harganya juga nggak murah. Ya, kalau misalnya kalian beli MacBook dengan harga 28 juta, dibandingkan dengan kalian misalnya rakit PC gitu ya untuk main game. Nah, lebih baik kalian rakit PC aja teman-teman, atau beli laptop Windows yang oke banget di harga 28 juta. Saya rasa kalau dengan harga 28 juta kalian dapat laptop Windows yang sudah sangat baik sekali ya, dengan kualitas atau kapasitas spesifikasi yang sudah sangat baik sekali untuk main game. Sedangkan untuk MacBook dengan harga segitu, menurut saya kalian pakai untuk main game, karena memang dia bukan diperuntukkan untuk main game. Jadi saya sama sekali tidak merekomendasikannya kepada teman-teman kalau kalian mau pakai MacBook ini untuk main game ya teman-teman. Oke, itu dia recap secara sepenuhnya gitu ya. Mungkin teman-teman ini bisa jadi satu referensi buat teman-teman yang mungkin tahun ini atau dalam waktu dekat ini mau beli MacBook ya. Walaupun mungkin sebentar lagi MacBook Pro M1, M2 ya, M2 Pro gitu mungkin sudah mau keluar gitu ya. Pasti kalau nanti keluar MacBook M1 Pro ini pasti harganya akan turun lagi nih teman-teman. Mungkin ini bisa jadi referensi juga kalau kalian nggak punya kocek yang cukup untuk beli M2 Pro ya, dan harganya mungkin dari 28 juta mungkin bisa turun lagi gitu ya. Kebetulan yang punya saya ini yang base model, jadi lebih murah kalau kalian beli yang base model. Apakah mempengaruhi gitu ya kapasitasnya? Ya mungkin ada sedikit gitu ya untuk kalian kalau misalnya kalian beli yang lebih tinggi gitu ya. Tapi menurut saya M1 Pro ini aja udah, yang base model ini aja udah oke banget teman-teman. Walaupun harganya memang nggak murah-murah banget. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi, bisa jadi pertimbangan buat teman-teman semua. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bantu saya untuk memperbesar channel ini. Kalau kalian juga punya pertanyaan, punya perbandingan-perbandingan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, saya Chris Tebu, sampai jumpa.